Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat kan anak-anak? Ya, hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Nur yang akan mengulas kembali materi SPDP pada tema 6. Bagaimana hari kemarin? Mengerjakannya? Oke kan? Ya. Sekarang kita akan melanjutkan ringkasan materi tema 6 ya, yaitu lingkungan bersih, sehat, dan asri. Pada tema 6, anak-anak kembali belajar 4 kompetensi dasar. Sama seperti tema 5 ya. Nah, untuk kompetensi dasar yang pertama yaitu mengenal karya ekspresi 2 dan 3 dimensi. Nah, untuk kali ini karyanya yaitu pembuatan kreasi dari tanah liat. Tanah liat bisa dibuat menjadi kreasi. Cara membuat karya 3 dimensi menggunakan tanah liat contohnya sebagai berikut. Yang pertama, kita siapkan dulu adonan tanah liat dan cetakan. Jadi cetakannya bisa berbentuk macam-macam, bisa juga berbentuk boneka, binatang, daun-daunan ya. Terus yang kedua, masukkan adonan tanah liat ke dalam cetakan hingga penuh. Kita cetak ya. Dimasukkan, lalu setelah itu kita lepaskan tanah liat dari cetakan. Terus selanjutnya, keringkan cetakan dengan cara dijemur di bawah sinar matahari. Jadi jemurnya kalau kondisinya panas silahkan dikeluarkan ya biar cepat kering. Terus setelah jadi atau setelah kering si tanah itu, maka anak-anak bisa mewarnainya agar lebih menarik ya. Jadi bisa dibuat berbagai macam kreasi warna ya. Misalkan mau warna hijau, biru supaya hasilnya lebih bagus. Setelah kering, anak-anak bisa mewarnainya dengan cat air ya. Bisa dikreasikan dengan berbagai warna-warna dengan menggunakan kuas. Jadi hasilnya lebih cantik ya, lebih bagus. Gampang kan membuatnya? Nah, anak-anak boleh di rumah untuk mengisi waktu, silakan anak-anak buat kerajinan ini. Bisa nanti kalau sudah selesai, bisa dibuat pajangan di dalam rumah. Oke, KD yang kedua atau materi yang kedua itu tentang musik. Dalam musik itu memiliki bunyi kuat dan bunyi lemah. Masih ingat ya? Bunyi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu bunyi kuat dan lemah. Nah, bunyi dapat dibedakan melalui suara atau tepukan. Tepukan yang kuat menunjukkan bunyi yang kuat. Tepukan yang lemah menunjukkan bunyi lemah. Kuat dan lemahnya bunyi dapat menggunakan instrumen musik ritmis. Instrumen musik ritmis itu apa, Ustazah? Instrumen musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada. Misalkan marakas dan rebana. Jadi anak-anak pada lagu itu ada yang memiliki bunyi kuat dan bunyi lemah. Nah, bisa dibedakan melalui suara atau tepukan. Kuat dan lemah bunyi. Masih ingat ini lagu berjudul apa? Ya, ini lagu berjudul Si Nyamuk Nakal. Nah, pada lirik Si Nyamuk Nakal ada kata-kata yang berwarna biru dan ada juga kata-kata yang berwarna merah. Warna biru menunjukkan suara yang lemah. Warna merah menunjukkan suara yang kuat. Kita coba nyanyi ya. Banyak nyamuk di rumahku, gara-gara aku malas bersih-bersih. Banyak semut di rumahku, gara-gara aku malas bersih-bersih.
Banyak tikus di rumahmu, gara-gara kamu malas bersih-bersih. Banyak lalat di rumahmu, gara-gara kamu malas bersih-bersih. Nyamuk-nyamuk nakal, semut-semut nakal, sukanya menggoda aku. Tikus-tikus nakal, lalat-lalat nakal, sukanya membikin kotor. Ya, silakan perhatikan sebelahnya ya. Ini ada alat musik. Apa namanya? Rebana dan markakas. Ya, jadi ketika menggunakan alat rebana atau markakas, yang pertama, ketika markakas digoyangkan cepat, maka akan berbunyi kuat. Kalau goyangannya lemah, maka menghasilkan bunyi lemah. Sama seperti rebana. Pukulan rebana bagian tengah dengan kuat untuk menghasilkan bunyi kuat. Kalau kita tepuk di bagian pinggirnya, maka akan menghasilkan bunyi lemah. Nah, yang ketiga materinya yaitu gerak anggota tubuh melalui tari. Nah, yuk perhatikan. Siti dan teman-temannya atau Dayu dan teman-teman sedang sedang menari. Ya, karena terlihat dari gerak tangan dan gerak kaki serta gerak tubuhnya itu menandakan anak-anak sedang menari. Nah, unsur utama tari adalah gerak. Gerakan tari dapat menirukan gerakan sehari-hari. Contoh gerakan membersihkan lingkungan rumah. Yang pertama ada gerak menyapu, memungut sampah, membuang sampah, memetik ranting, menyiram tanaman. Nah, nanti anak-anak bisa dilihat di buku ya. Itu ada contoh gerak sehari-hari, hari-hari membersihkan lingkungan rumah. Anak-anak, selain menirukan gerakan sehari-hari atau dalam membersihkan rumah, ada gerakan juga menirukan gerakan tumbuhan. Nah, tumbuhan jika terkena angin, mereka akan miring ke samping maupun ke kanan ya, sama. Kita juga bisa menggunakan itu. Ketika kita ingin menari, kita bisa menirukan gerakan tumbuhan. Ada tumbuhan yang tertiup angin, ada tumbuhan tinggi, ada tumbuhan rendah, ada tumbuhan menguncup. Banyak sekali ya anak-anak. Iya. Baik anak-anak, setelah itu kita juga belajar kemarin tentang bahan alam dalam berkarya. Ya. Kemarin kita membuat kerajinan dari bulu ayam. Sebenarnya ada beberapa kerajinan yang bahannya dari bulu ayam. Contohnya, yang pertama itu menghias pensil. Nah, kita bisa hias pensil dengan menggunakan bulu ayam. Terus ada kemoceng. Kemoceng juga bisa dari bulu ayam. Terus ada topi dari bulu ayam ya. Lalu ada kok untuk badminton ya. Kalau kalian pernah lihat kok, kalau kalian sering bermain badminton itu ada yang namanya kok ya. Yang pertama, Dayu akan menghias pensil dengan bulu ayam. Langkah-langkahnya yaitu siapkan bulu ayam, ada pensil, ada lem, ada kain flanel atau pita untuk mempercantik, dan gunting. Kita yang pertama, berikan lem di sekeliling pensil bagian atas yang paling ujung ya. Terus tempelkan bulu ayam pada bagian yang sudah diberi lem.
Yang keempat, tempelkan flanel atau pita agar rapi dan cantik. Setelah itu menunggu kering dan hasilnya sudah siap untuk digunakan. Nah, selanjutnya Dayu memanfaatkan bulu tadi dengan membuat topi dengan bulu ayam. Sama seperti pembuatan hiasan pada pensil. Ada sedikit tambahan ya. Alat dan bahannya, yang pertama karton bekas. Karton ini nanti kita gunakan untuk dalam topi ya, untuk melingkar di kepala. Terus kertas manila putih atau berwarna juga boleh. Lalu penggaris, lalu gunting, lalu pensil, lem, dan beberapa helai bulu ayam. Yang pertama, ambil karton bekas kotak susu. Ya, boleh dari kotak susu ataupun yang lain. Kita gunting dulu mengikuti lingkaran kepala kita. Lalu, buatlah pola persegi panjang dengan ukuran panjang sesuai lingkar kepala ya tadi. Gunting persegi panjang tersebut. Lalu selanjutnya, buat pola persegi panjang yang sama menggunakan manila. Tadi kan karton, sekarang manila. Panjang dan lebar persegi panjang ditambah 4 cm. Agak panjang ya. Gunting dan persegi panjang tersebut. Selanjutnya, rekatkan manila putih pada karton. Karton menjadi lapisan dalam topi. Lalu setelah itu tempelkan beberapa helai bulu ayam pada bagian dalam topi. Kita tempelkan lalu tutup dengan karton manila, kemudian lem dengan kuat. Lalu rekatkan ujung topi sehingga menjadi satu dan membentuk sebuah lingkaran seperti topi. Sambil menunggu kering, anak-anak bisa menambahkan hiasan-hiasan yang lain. Nah, setelah selesai, topi siap dipakai. Terima kasih anak-anak yang kemarin sudah membuat. Mudah-mudahan menjadi pengalaman anak-anak ya, bahwa kemoceng yang sudah tidak terpakai atau sudah rusak, anak-anak bisa manfaatkan untuk membuat kerajinan atau kreasi dari bulu ayam. Yang pertama, tadi ada pembuatan hiasan pensil. Yang kedua, membuat kemoceng lagi, bisa dibuat lagi. Yang ketiga, bisa membuat topi dari bulu ayam. Itu ya. Mudah-mudahan anak-anak semakin paham dengan menonton video ini. Semangat untuk hari besok ya. Mudah-mudahan apapun hasilnya, anak-anak harus syukuri. Ya. Yang penting anak-anak sudah belajar, sudah berusaha. Gitu ya. Oke. Baik anak-anak, itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.